Jaringan Rakyat Pantura atau JRP mengklaim merekalah yang membangun pagar laut sepanjang 30,16 km di perairan Kabupaten Tanggerang, Provinsi Banten. Sejak kapan Bang nelayan ini inisiatif untuk pasang bambu di Dari dulu sebenarnya udah ada, cuma sekarang-karang aja yang baru digubris ya. Dari dulu itu banyak nelayan-nelayan yang sudah pemasangan apa itu dengan melakukan hal-hal yang seperti itu. Udah biasa sebenarnya, ya. Berarti nggak ada sangkut pautan sama pembangunan. Oh, tidak ada. Kelompok nelayan ini juga menyebut pagar laut itu dibangun untuk mencegah abrasi serta mitigasi terhadap ancaman megatrust dari ancaman tsunami. Yang pertama adalah untuk menahan abrasi, dan yang kedua menahan pemecah gelombang juga. Dan di sisi lain juga keuntungan dan kemanfaatannya adalah buat masyarakat nelayan khususnya itu jadi penghasilan tambahan. Jadi di situ bisa habitat kerang hijau itu hidup. Dan saat ini saya akan berbincang bersama dengan Deputi Eksternal Walhi Nasional Mukri Priyatna langsung dari lokasi pagar laut di perairan Tanggerang, Banten. Pak Mukri, terima kasih sudah bergabung langsung dari depan pagar laut ini ya Pak, jauh-jauh ke Tanggerang, Banten. Terima kasih banyak. Terima kasih kembali. Pak Mukri, ini dari Walhi melihat ada pagar laut sepanjang 30,16 km di 6 kecamatan, 16 desa. Tanggapan dari Walhi seperti apa melihat ini? Ya, sebetulnya bukan konsentrasinya kepada pagarnya ya. Itu kan ada motif dan upaya untuk mereklamasi. Dari mana sumbernya kita bisa dapat? Paling tidak ada 6 dokumen gitu ya. Perda Tata Ruang nomor 13 tentang tata ruang Kabupaten Tanggerang. Ya. Kemudian terkait dengan rencana strategis pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Tanggerang. Nah, di situ lebih jelas itu. Kalau semula hanya disebutkan reklamasi 9.000 hektar, yang kedua ini di reklamasi 9.000 hektar disebutkan nilai investasinya 20 triliun dan siapa investornya. Yang paling akhir adalah setelah pengesahan Tata Ruang Provinsi Banten tahun 2023 yang menyebutkan yang sama, sekarang masih juga terjadi di dalam dokumen penyusunan rencana pembangunan jangka panjang Kabupaten Tanggerang untuk tahun 2025 sampai dengan tahun 2045. Jadi memang ini motifnya adalah bisnis reklamasi. Nah, yang uniknya misalnya bisa saya tampilkan kalau masyarakat nggak yakin, karena kan sampai hari ini nggak ngomong nih si Walhi tahu siapa dalangnya? Ya tentu dalangnya adalah berkolaborasi dalam hal ini pemerintah dengan pemilik modal. Pemerintah juga turun campur tangan dalam proyek ini. Ya, kenapa? Apa dasarnya? Ini dokumen-dokumen ini. Ini adalah peta, ya, peta pola pemanfaatan ruang. Yang di sini, yang di warna-warna kuning, putih, biru, inilah zona reklamasinya. Oke. Dan cara dia melakukan tipologinya, di dalam legenda disebutkan daerah yang reklamasi, tetapi dia tutup dengan warna sehingga nggak kelihatan. Kalau orang nggak ngerti peta, agak masalah ini. Daerah yang reklamasi itu ya? Inilah yang dipagar. Yang di atas ini? Ini, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, yang berwarna kuning, ini, ya. Di mana pagar itu? Inilah pagar itu. Jadi hampir mirip dengan yang di peta ini ya, Pak ya? Di dalam legendanya disebutkan jalan. Rute untuk jalan itulah yang sekarang dipasang menjadi pagar itu. Ini pagar laut 30,16 km itu. Betul. Dan ini tadi disebutkan Walhi proyek 20 triliun ya Pak ya? 20 triliun. 20 triliun rupiah. Ada campur tangan juga dari pemerintah? Ya tentu, bukan lagi campur tangan. Ini jelas-jelas dokumennya seperti ini. Mau nipu kayak mana lagi gitu ya. Ini dokumen mereka yang nyusun. Pertanyaannya, kalau misalnya dia untuk kepentingan rakyat yang mana? Kalau seandainya dia bilang dalam semua dokumen disebutkan ini adalah kawasan rentan tsunami, terus buat apa reklamasi? Berarti dia dengan sengaja mau menjerumuskan orang supaya menjadi korban tsunami. Ini yang nggak logik gitu ya. Dari ATR BPN mengatakan kawasan ini clear, tidak ada klaim atas penguasaan lahan
di laut ini. Artinya ini memang masih laut, milik negara. Dari sisi AMDAL, ternyata tidak ada perusahaan yang mengantongi izin AMDAL terhadap pemanfaatan ruang laut ini. Dari pemanfaatan ruang laut juga tidak ada izinnya juga dari KKP. Jadi dari Kementerian Lingkungan Hidup tidak ada AMDAL-nya, dari ATR BPN Clear and Clean tidak ada penguasaan, terus dari KKP pemanfaatan lautnya juga tidak ada. Otomatis ini berarti ilegal. Oleh karena itu, Ombudsman mendesak KKP agar segera melakukan pencabutan. Ini kan ada pernyataan dari kelompok nelayan Jaringan Rakyat Pantura JRP menyebut sebetulnya pembangunan pagar laut ini adalah langkah mitigasi tsunami dan abrasi air laut. Menurut Walhi, logis. Kalau nggak ngerti ngomong soal tentang bencana, belajar dulu lah. Kalau kemudian disebut sebagai untuk mitigasi bencana, bencana apa yang mau dia mitigasi? Dalam konsep nelayan yang sejati, yang asli, yang bukan tipologi, yang tukang kibul, tukang bohong itu, mereka pasti akan tanam mangrove. Jenisnya rijopora, seperti ini ada api-api, ada ketapang, ada waru. Itu mereka paham sekali dengan kondisi. Tidak mungkin dari pagar bambu ya? Nggak ada rumusnya itu. Itu ngarang, udahlah. Kalau udah dapat kopi ya udahlah berhenti. Waduh, kalau kita bicara ekosistem, pagar itu sebelumnya itu dulu darat. Mungkin kalau kata orang tua saya di situ 20-30 tahun yang lalu sekitaran 1 kilo lah itu dari bibir pantai atau mungkin lebih gitu kan, kita nggak tahu lah pastinya ya. Itu darat dulunya yang termakan abrasi. Nah makanya masyarakat juga bilang ya untuk memecah gelombang, ya itu yang masyarakat bisa lakukan. Kita tidak bisa dong saya menghakimi harusnya nanamnya mangrove Pak. Bukan itu harusnya dijawab oleh pemerintah, gitu. Bukan ketika rakyat kemudian melakukan sesuatu, dihakimi pula, dikambing hitamkan pula, jadi objek proxy war pula. Saya rasa ini harus diluruskan. Jangan ngarang-ngarang lagi. Kenapa? Semakin dia ngebohong, ketahuan, akan mencari celah kebohongan lagi. Dan itu sebetulnya jangan menjadi fokus kita. Karena terlalu kecil kalau kita melawan urusan orang-orang seperti itu. Maksudnya ada orang-orang suruhan di balik proyek besar ini? Itu kan antek-antek aja, receh-receh. Justru yang harus kita bongkar sekarang ini adalah siapa agen intelektualnya. Gitu ya. Agen intelektual yang perlu dikejar itu adalah anggota-anggota DPR di Kabupaten Tangerang ini. Sejak periode kepengurusan 2019 sampai dengan tahun 2024. Kalau yang sekarang misalnya nggak ngerti, kita maklum. Kalau itu adalah DPR yang baru terpilih dan bukan melanjutkan ini yang lalu. Ini periode sebelumnya? Iya. Walhi ini sudah mengantongi cukup bukti untuk bisa mengungkap ini? Ya, karena sekali lagi rujukan kita kebijakan, dan ini bukan yang pertama sebetulnya kita menyampaikan keberatan. Hebatnya begini nih, cara dia membuat strukturnya ini sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, berlindung di balik undang-undang. Jadi kalau seandainya nanti terjadi reklamasi, ini kan sudah sesuai peraturan perundang-undangan. Itu kepentingan siapa? Kalau dia ngomong rakyat yang mana? Karena di sini jelas untuk pemukiman, ya, untuk industri, untuk pelabuhan. Pak, ini kan tapi sudah dari Agustus 2024, sudah dari pertengahan tahun lalu. Kenapa hingga saat ini masih dibiarkan? Ini justru pertanyaan kita. Kalau seperti ini namanya negara kalah oleh pemilik modal. Masa misalnya pimpinan pemerintahan pusat kalah oleh pemerintah daerah, kan nggak logik tuh. Ini kan punya negara, punya bangsa, laut ini. Laut milik bersama ya Pak? Common property, dia kepemilikan bersama. Dengan dia melakukan pembiaran, sudah ditebak itu bahwa mereka bagian dari kejahatan itu. Artinya tadi tidak ada koordinasi begitu dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah, atau ada pembiaran? Sebetulnya lebih kepada pembiaran, karena kalau koordinasi apa? Koordinasi itu bisa dipastikan ada. Apa bentuknya? Setiap yang namanya peraturan perundangan, dari yang terkecil itu naik ke atas, kabupaten ke provinsi, provinsi ke pemerintah pusat. Kalau urusannya laut, dari kabupaten pindah ke DKP provinsi, terus naik ke KKP. Pasti itu tahu. Nggak mungkin nggak tahu, karena kalau dia bertentangan nggak boleh. Dan ini motifnya, Walhi melihat murni bisnis. Murni. Dan kita meyakini bahwa sebetulnya bukan cuma Tangerang gitu ya. Ini akan bisa sampai ke Serang, dikuasain, dikapling ini. Tak hanya merugikan nelayan, pembangunan pagar laut juga merusak ekosistem laut. Apa yang harus dilakukan pemerintah? Selengkapnya hanya di iNews Pulse sesaat lagi.